HP Samsung ganteng, solid, mewah di bawah 4 juta. Ada, Galaxy A3 2016 jawabannya. Tapi kok prosesornya masih quad-core ya? Harganya kan hampir 4 juta. Cek dulu deh performa gamingnya. Oke? Oke, sebelum cek and recheck kinerja Galaxy A3 2016 yang sekarang dibanderol di kisaran harga 3,7 jutaan lah. Mending unboxing dulu yuk. Di dalam box kita dapat Galaxy A3 2016 warna gold. Mantap. Lalu kabel data. Kemudian kepala charger yang belum support fast charging dengan output 1,55 ampere. Earphone keren yang udah bertipe in-ear. Oke, sip. Terakhir, pin ejector. Loh, nggak dikasih earbud cadangan nih kayaknya. Ya wis, nggak apa-apa. Oke, ini dia semua yang kamu dapetin di paket penjualan Galaxy A3 2016. Desainnya, ya Galaxy A5 yang diperkecil. Titik. Tapi yang menjadi catatan di sini yaitu dimensinya yang jauh lebih bersahabat bagi penggunaan satu tangan atau buat kamu-kamu yang punya tangan yang mungil. Sama-sama punya feel dan soliditas sekelas HP termahalnya Samsung, aura premium dan kokoh sangat terlihat dan terasa dari desainnya. Dan memang sektor desain inilah yang jadi salah satu jualan utama Galaxy A3 2016. Walau kalau dibilang sempurna sih belum ya, minusnya LED notifikasi, bodinya juga yang kerap tercemar sama minyak dari sidik jari. Tapi yang warna gold lebih tersamar sih dibanding yang warna hitam, jadi mendingan lah. Dan satu lagi, setelah dipakai baru 1 bulanan aja kira-kira, tombol home nih ya, mulai terlihat ada goresan-goresan halus gitu, yang nggak saya temukan di tombol home-nya Galaxy S7 Edge. Tapi selain ketiga hal itu sih, desainnya bisa dibilang perfect. Pakai user interface yang sama dengan Galaxy A5 yang menitik beratkan kepada simplicity, ringan dan cepat, hasilnya ya mudah digunakan, nggak bikin gaming, konsumsi baterai dan multitasking lebih buruk dari seharusnya, dan juga buka tutup apps, booting, dan restart berasa cepat banget. Tapi bukan jadi UI yang paling intuitif, kayak fitur atau mewah fitur kustomisasinya. Jadi ya nggak semua orang bakalan suka. Monggo disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Bentangan layarnya yang nggak nyampe 5 inch, yaitu di 4,7 inch aja, nggak maksain pakai resolusi Full HD adalah keputusan yang tepat. Mengingat status prosesor yang digunakan masih quad-core, belum octa-core kayak A5 misalnya. Karena toh performa layarnya sih terlihat tajam-tajam aja ya, dan semakin rendah resolusi layar, beban prosesor, GPU, dan baterai tentunya akan lebih ringan. Dan kalau ditanya responsivitas, viewing angle, atau reproduksi warnanya, ya Super AMOLED sih jagoannya yang begituan ya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Dan jangan lupa, udah pakai 2,5D Gorilla Glass 4 di layar dan kaca panel belakangnya. Jadi bakal lebih aman tentunya. So, no problem sih di sektor ini. HP harganya 3,7 jutaan dengan prosesor yang hanya quad-core. Kayaknya kurang meyakinkan ya, tapi percaya nggak? Kalau dipakai main game, experience-nya menurut saya sedikit lebih enak di sini dibanding pakai Asus Zenfone Selfie, ZTE Blade A711 atau juga Xiaomi Mi 4i yang rata-rata udah pakai otak octa-core dari Snapdragon. Loh kok bisa ya? Karena skor Antutunya di sini sih sebenarnya nggak terlalu jauh sama HP-HP yang barusan saya sebutin. Plus, ketiga pembandingnya tersebut punya resolusi layar Full HD. Jadi prosesor, GPU, RAM-nya, dan baterainya tentu saja harus kerja lebih berat. Keuntungan lain pakai prosesor quad-core tuh ditambah lagi resolusi dan luas layarnya yang kecil, ternyata bisa bikin baterai Galaxy A3 2016 ini yang kelihatannya kecil sih di 2300 mAh, tapi jadi berasa awet. Jarang banget kehabisan stamina sebelum waktu tidur kita tiba di malam hari, kecuali dipakai gaming HD yang lumayan intens di hari itu. Walau tetap sih belum saya rekomendasikan buat HP gaming. Di range harganya, Galaxy J7 akan lebih cocok buat para maniak gamers. Alasannya, yang pertama ya layarnya kekecilan sih buat main gamers mah.
Lalu yang kedua, lag emang jarang nongol. Tapi di game Sniper Fury, ya masih terasa ada sedikit efek kayak ngambang gitu. Jadi ada selisih sepersekian detik antara sentuhan jari kita dan responnya di layar. Jadi bikin headshot sedikit lebih sulit di sini. Dan harus ada pembiasaan lah. Walau ya gamenya sendiri masih sangat playable. Tapi buat main Kritika atau Line Touch Me, ya udah enak banget, nggak ada masalah. Oh ya, walau sama-sama pakai prosesor quad-core, tapi prosesor Galaxy A3 2016 ini kastanya di atas prosesor Galaxy J2 atau J5 ya. Karena GPU, proses pabrikasi, arsitektur, dan clock speed-nya lebih mantap di sini. Nah, karena selisih harganya sekitar 1,2 jutaan dibanding Galaxy A5 2016, ada beberapa hal yang disusutkan dari kakaknya itu. Di antaranya ukuran dan resolusi layar dari Full HD menjadi HD, prosesornya juga di-courting dari octa-core menjadi quad-core aja. Selanjutnya, kapasitas baterainya juga menyusut dari 2900 mAh menjadi 2300 mAh aja di Galaxy A3 ini. Plus, fitur fast charging dan keamanan lock screen via sidik jari pun dihilangkan. Udah? Sayangnya belum. Fleksibilitas slot kartu SIM-nya juga berkurang. Di A5 2016 kita bisa isi 2 kartu SIM plus micro SD, tapi di Galaxy A3 2016 ini sistemnya substitusi, kayak di Galaxy S7 Edge kemarin. Kalau mau pakai 2 kartu SIM, berarti nggak bisa pasang micro SD. Tapi kalau mau pasang micro SD, berarti hanya 1 SIM aja yang bisa dipakai. Oke, dicoba pakai kartu smartphone, lancar jaya, nggak ada masalah. Terus sebenarnya masih ada pemangkasan lagi di sektor kamera, tapi entar deh ya. Sensor-sensor masih minus di gyroskop buat main VR, tapi yang lainnya sih udah lengkap, termasuk ambient light sensor dan magnetic juga udah ada. Jadi hardware-nya selain buat gamers kelas berat atau buat main VR sih udah cukup mumpuni kok. UI-nya ringan soalnya. Kalau ditanya apakah modul kameranya sama dengan Galaxy A5, ya kemungkinan besar sih iya ya, karena karakternya mirip-mirip. Tapi ada bedanya, Galaxy A5 2016 udah pakai Optical Image Stabilization atau OIS, sedangkan Galaxy A3 belum. Emang ngaruh ya? Jadi gini, kalau pas moto dalam keadaan terang benderang dan pakai mode auto sih bisa dibilang ya nggak bakal terlalu ngaruh bedanya. Karena shutter speed atau kecepatan buka tutup lensa pada saat pencahayaan melimpah sih otomatis akan membuka dan langsung nutup lagi dengan kecepatan yang super cepat. Nah, beda halnya kalau moto di kondisi pencahayaan yang remang-remang, tanpa flash lagi. Untuk membiarkan lebih banyak cahaya yang masuk ke sensor, si shutter speed tadi akan memperlambat proses buka tutupnya. Semakin lambat proses buka tutup ini, akan semakin rentan pula hasil foto yang dihasilkan terhadap goncangan atau getaran tangan kita. Fitur Optical Image Stabilization ini bisa meredam goncangan itu, sehingga di kondisi low light, hasil kamera Galaxy A5 akan terlihat lebih tajam dan lebih resisten terhadap hasil gambar yang ngeblur. Selain membantu pemotretan di kondisi low light, fitur OIS juga akan berguna di saat kita motonya sedang naik kendaraan misalnya, atau juga sedang merekam video. Jadi secara general, ya walau nggak begitu impresif sih pada kondisi low light, tapi hasil tangkapan kamera Galaxy A3 2016 ini masih kebilang oke kok. Walau di range harganya yang hampir 4 jutaan ini masih bukan yang terbaik. Musik playernya punya sendiri, jadi nggak lagi nebeng ke Google Play Music kayak seri J-nya Samsung. Tapi fiturnya nggak selengkap musik player di Galaxy S7 Edge, nggak ada equalizer dan juga beberapa pengaturan lainnya. Tapi untungnya, earphone bawaannya sih udah keren men. Untuk speaker bodinya, udah empuk juga kok suaranya, hanya memang bukan yang paling berisik di pasaran. Yang menonjol dari Samsung Galaxy A3 2016 ini adalah jelas desainnya. Walau begitu, HP ini sangat fleksibel untuk berbagai aktivitas lainnya. Karena layar, kameranya, kinerja gamingnya, sampai musikalitasnya, yang walau belum bertitel menonjol sih untuk level harganya terutama, tapi bisa memberikan pengalaman yang nggak bakal ngecewain juga. Bisa dibilang kualitas tiap sektornya ya merata lah. Tapi selisih harga sekitar 1,2 jutaan dibanding Galaxy A5 2016, menurut saya sih terlalu banyak yang dikorbankan di Galaxy A3 ini.
Prosesornya, terus RAM-nya, baterai, resolusi layar, fast charging, keamanan sidik jari, OIS di kamera, sampai fleksibilitas dual SIM dan micro SD juga dipangkas. Dan terakhir nggak lupa, support kecepatan 4G-nya juga diturunkan dari LTE Cat 6 menjadi LTE Cat 4 saja. Jadi kalau ada dana lebih sih, saya bakal lebih ngebela-belain ambil Galaxy A5 2016 aja. Tapi ya kalau pas-pasan sih ya A3 juga sebenarnya udah nyaman kok dipakainya. Di level harganya ada Oppo F1 yang juga menjagokan desain. Lalu Xperia C4 untuk kamu yang suka kamera bagus atau selfie-selfiean juga oke. Atau Galaxy J7 buat para gamers. Tapi kalau emang yang dicari adalah brand yang termapan, berdesain praktis dengan feel yang berasa megang HP flagship yang harganya 9-10 jutaan, plus kualitas antar lini yang merata dan bisa diandalkan, Galaxy A3 2016 masih punya celah tersendiri di pasar smartphone tanah air. Oke guys, itu dia ulasannya. Semoga bisa memberikan gambaran yang akurat dan bisa membantu. Like dan subscribe-nya akan sangat saya apresiasi tentunya. Akhir kata, cegah gejala gaptek dengan obat gaptek. Nikos out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.